Cikarang, Cibarusah. Horas. Horas. Salam, selamat malam. Kita akan memulai Natal dan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita sambut prosesi Natal kita. Kami mengundang para hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan dan kita sore malam hari ini. Shalom. Horas Maritas Bena. Terima kasih untuk Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik pada sore hari ini. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas. Sungguh luar biasa hari ini. Kakak tarik pesantren sampai 50 kali batal. Tapi puji Tuhan bisa sampai di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Go!
Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah patang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendakkanlah segala air yang di bawah langit berkumpul dan pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuh yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi benda-benda yang menunjukkan masa yang tetap dan Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. lalu Allah berarti semuanya itu firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyak serta air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melindas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baik
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi perhatian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika kamu mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11-12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13-14. Kemudian berfirmanlah Allah, Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 15-16. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beralih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa di atasnya. Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Kejadian 3 ayat 19-20. "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 21-22.
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruh dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Ketika manusia itu memulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mazmur 37 ayat 16 sampai 17. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Yezekiel 14 ayat 6 dan 8. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan yang melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mazmur 37 ayat 21. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemberi. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Yeremia 3 ayat 6 sampai 8. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjelang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersandar di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak serta itu takut, melainkan ia juga pun pergi bersandar. Yeremia 3 ayat 9 sampai 10. Dengan sundalnya yang sempurna itu maka ia
mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Malam kudus di hati ibu kami. Saat salju rindu turun di atas senja dan lilin Advent menitikan rindu, Dia datang bukan dengan nubuat atau nyanyian malaikat, tapi dalam aroma kayu pinus yang dibawa ayah pulang, dalam senyum ibu yang mencairkan beku di jendela. Di ruang tengah, bintang Bethlehem tak lagi jauh. Ia berpijar dari bintik-rintik hujan di kaca, dari bola-bola kristal yang berayun pelan, menggantungkan cahaya di dahan-dahan harapan. Bayi Kristus tak lagi terbaring di jerami asin, tapi lahir di sela doa sebelum makan malam, dalam pelukan yang tak putus sejak kemarin pagi, dalam tawa adik yang tumpah seperti ceri di kue Natal. Lihat, malaikat-malaikat pun turun dalam surat maaf yang terselip di bawah gelas anggur, dalam sentuhan yang menyembuhkan sakit yang tak diucap, dalam keheningan yang akhirnya damai, bukan perang. Palungannya kini dari kayu meja keluarga, dihangatkan oleh nafas kita yang kembali satu, dipelajari oleh tangan yang saling mengerti. Jerami alasnya dari anyaman kisah lama, yang disentuh kasih menjadi alas yang lembut. Dan ketika lonceng gereja berdentang jauh, nyanyian kita yang sumbang justru menyatu. Damai di bumi telah menjadi damai di bangunan ini. Malam kudus, sungguh kudus malam ini, ketika Allah yang menjadi manusia kini menjadi kekuatan untuk kita yang manusia.
ayat 12 sampai 13. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan dia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang mendirikan bait Tuhan dan dialah yang mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya ada seorang imam yang permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Habakuk 3 ayat 16 sampai 18. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan datang bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatur. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum Yehuda, daripadamu aku bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan memberikan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Zakaria 9 ayat 9 dan 15. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru Mesbah. 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 dan 4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 6. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14 sampai 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 16 dan 20. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kami panggilkan Bapak Franklin Hutajulu, Ketua Pemuan LM Hutahayan Boru Sregar, Ketua Panitia Natal Pendeta J. Hutajulu Boru Silalahi, mewakili Dongan Tubuh MJ Hutajulu Boru Maduru, mewakili Boru MH Simangunsong Boru Hutahayan, mewakili Bere dan Ibe Bere JD Sinaga Boru Sibarani, mewakili anak-anak Ian Suryani T. Hutajulu. Pada saat nanti kita merayakannya menggunakan flash handphone ya. Handphonenya nanti flash untuk menggantikan lilin, karena kita dalam gedung. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar, dan bagi mereka yang berdiam di negeri kekelaman, baginya terang telah bersinar.
Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 2 sampai 5. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaan dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mazmur 145 ayat 6 sampai 9. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 10 sampai 11. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerja-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 12-13. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abadi, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kelanjutan. Hancurlah keluarga yang pertama. Ketidaktaatan satu keluarga, maka seluruh keluarga di bumi ini berdosa dan melanggar saudara yang kekasih hukumnya Tuhan, sehingga perlu kehadiran Allah dalam keluarga kita, karena setiap keluarga sudah hancur karena dosa, sehingga semakin banyak keluarga yang dikatakan broken home, keluarga yang hancur, anaknya hancur, suami istri hancur. Dan itulah rencana daripada iblis. Iblis itu berhasil. Tapi puji Tuhan, saudaraku, untung Yesus hadir pada waktu Natal. Yesus hadir pada waktu Natal. Firman Tuhan berkata, Maria mengandung, dan tentu mengandungnya bukan dari suaminya Yusuf. Dia mengandung dari Roh Kudus, tadi sudah kita baca. Jadi bukan karena seksual intercourse, bukan karena hubungan seksual manusia, tapi Roh Allah yang menaruh Yesus itu di dalam saudaraku kandungan dari Maria, lahirlah Yesus. Dan waktu itu Maria dan Yesus sudah bertunangan, dan kemudian
kok tiba-tiba hamil? Yusuf tentu pusing. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau udah bertunangan, udah dianggap suami istri, tapi tidak boleh berhubungan. Jadi hati-hati, harus memelihara kekudusan. Atau istilah zaman sekarang kita katakanlah pacaran. Jadi sebenarnya dalam Alkitab itu tidak ada pacaran, tapi bertunangan. Maria dan Yusuf sudah bertunangan, tapi mereka menjaga kekudusan. Tidak boleh melakukan hubungan seks. Kalau zaman sekarang saudaraku remaja-remaja, kenapa saudaraku sudah langsung mendapat gelar MBA, Married by Accident? Saudaraku karena tidak mau mendengar firman. Sebenarnya kekudusan sangat perlu di mata Tuhan. Tuhan berkata, saudaraku, orang yang tidak kudus di mata Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus hidup pada akhir zaman ini di dalam kekudusan. Kita jaga anak kita, kita arahkan mereka kepada firman Tuhan. Dan Yusuf sangat takut Tuhan. Beruntunglah kalau kita punya suami yang takut Tuhan. Kalau suamimu tidak takut Tuhan, engkau saudara yang kekasih akan sial. Tapi bersyukurlah suami-suami yang takut Tuhan. Kalau suamimu takut Tuhan, keluargamu akan selamat dan diberkati. Saudaraku, Yusuf bermimpi dan malaikat datang kepada dia. Cuk, ini anak dalam kandungan adalah Tuhan yang mendatangkan itu. Dan malam hari ini dia harus lahir di dalam hatimu. Not just years ago, lahir di Bethlehem. Today was born in your heart. Masuk dalam hatimu, undang dalam hatimu. Itulah yang dikatakan Immanuel. Bahasa aslinya Immanuel. Tahu artinya Immanuel? Gampang sekali. God with us. Salam kiri kanan katakan Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Kalau mau bertumbuh dan berbuah-buah, ikuti firman dan terima Yesus dalam hatimu. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, mainkan. Come into today, come into today, come into my heart, Lord.